Dari dulu, ibuku selalu mengajarkanku untuk menjadi anak yang punya jiwa sosial yang tinggi. Beliau selalu bilang, kita harus saling menyayangi sesama, menyebar kasih dan peduli. Hingga itu sebabnya aku tumbuh menjadi anak yang selalu ingin membantu teman-temanku yang sedang kesusahan, tanpa pamrih pastinya. Dan jangan heran, sekolah tinggi untuk kesejahteraan menjadi kampusku saat itu. Sekarang, aku sudah bekerja di Dinas Sosial Bandung. Tugasku ya, tidak lain untuk mendata, memberikan bantuan, jalan-jalan ke panti-panti di daerah-daerah, mencatat semua keperluan mereka, menghafal semua nama anak-anak, dan memberikan motivasi dan pencerahan. Dan tidak lupa sedikit bermain juga dengan mereka. Dan itu sangat menyenangkan. Namun dari semua kisah bahagiaku, terselip satu pengalaman yang mengerikan, bisa aku bilang. Saat itu aku ditugaskan untuk memberikan sumbangan ke sebuah panti yang ada di daerah Lembang, sekalian mendata anak-anak yang ada di sana, mulai dari kesehatan gizi dan lainnya. Saat itu aku tidak berangkat sendiri. Aku ditemani Bima, temanku. Aku sudah berada di dalam mobil bersama Bima menuju panti yang akan kutuju. Bima saat itu hanya mengantarku saja. Aku coba menawari dia untuk ikut dan menginap, namun Bima menolak. Katanya masih banyak pekerjaan. Tapi nanti jika akan pulang, dia akan menjemputku lagi. Hingga tak terasa, kami pun sampai di panti. Bima dan aku masuk ke dalam halaman panti. Seperti biasa, jika berkunjung ke panti, selalu membawa barang bawaan yang banyak sebagai sumbangan, hadiah yang langsung diserbu oleh anak-anak. Aku pun langsung disambut oleh pimpinan panti, yaitu Ibu Wardoyo. Setelah diajak berkeliling olehnya, aku diantar ke sebuah kamar di ujung panti. Hanya kamar itu satu-satunya yang kosong. Entah kenapa saat itu sebenarnya Bu Wardoyo tidak menawariku untuk menginap. Tapi karena aku terlalu capek hingga aku memutuskan untuk menginap. Hanya ada kamar itu saja. Kamar itu berada di ujung panti, menghadap ke asrama. Dan untuk menuju ke sana ada sebuah lorong yang panjang, yang menjadi lorong penyeberangan antara asrama dan panti. Ketika aku masuk, kamarnya cukup nyaman. Tidak terlalu besar, namun dingin dan bersih. Aku menaruh koperku di depan sebuah lemari kayu besar. Wah, klasik banget nih lemari. Aku pun merebahkan diri, mengecek handphone. Hingga akhirnya aku merasa badanku cukup pegal. Aku ingin rebahan sejenak mengingat badanku nampaknya butuh istirahat. Lebih baik aku tidur dulu, karena nanti malam akan ada acara perkenalan dan makan bareng bersama anak-anak panti. Biar fresh maksudku. Aku pun terlelap tidur. Hingga aku mendengar ada yang mengetuk-ketuk pintu kamarku. Aku langsung terbangun dan menuju pintu.
Ketika aku buka, di depanku ada seorang perempuan. Rambutnya panjang dan berponi. Poninya hampir menutupi matanya. Hidungnya mancung dan dia cantik sekali menurutku. Perempuan itu seakan mengingatkanku untuk hadir di acara makan malam bersama anak-anak panti. Aku masih sedikit terpesona dengan kecantikan perempuan itu, meskipun aku tidak melihat matanya. Hingga tidak sempat aku tanya namanya, dia sudah pergi lagi. Aku bergegas bersiap-siap. Pasti anak-anak panti sudah lama menungguku. Aku segera bergegas ke arah ruang makan di panti itu. Hingga sampai di ruang makan, Bu Wardoyo langsung memperkenalkanku pada anak-anak lainnya. Kami pun makan malam bersama. Bu Wardoyo pamit kembali ke kamar duluan, mengingat usianya memang sudah cukup tua, dan membiarkanku bersama anak-anak itu. Di depanku duduk sekitar 30-40 orang dari berbagai umur, sedang bersenda gurau. Dan ketika aku sedang memperhatikan beberapa anak panti itu, ada salah satu anak panti yang ada di sampingku tiba-tiba saja bertanya dengan muka yang keheranan. Katanya, kenapa temanku tidak diajak ikut gabung? Kenapa temanku tidak diajak ikut gabung? Lantas aku tanya balik, Adek, teman kakak yang mana? Lalu anak itu menunjuk ke arah lorong panti itu. Dan ketika aku lihat, di sana berdiri seorang perempuan. Meskipun tak begitu jelas karena gelap, samar sepertinya itu perempuan yang cantik yang membangunkanku tadi. Aku pun bertanya balik, oh itu loh, bukannya kakak itu juga tinggal di sini ya? Ya kan? Anak itu malah menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu beranjak pergi dan berlari. Aneh. Aku pun beranjak menuju lorong untuk menyapa perempuan itu, namun tiba-tiba saja perempuan itu dariku. Udahlah ya, gagal lagi deh kenalan. Sudahlah, begitu cetusku. Singkat cerita, setelah makan malam, aku kembali ke kamar untuk istirahat. Kubuka koperku dan mulai membereskan baju-baju dan memasukkannya ke dalam lemari kayu yang cukup besar itu. Lemari ini nampaknya bisa muat untuk satu orang. Kataku sedikit bercanda. Sampai pintu kamarku itu terbuka sendiri. Perasaan tadi dikunci deh. Kok buka ya? Apa lupa ngunci gitu? Masa sih? Lalu aku pun memperhatikan ke arah pintu itu. Tidak ada siapa-siapa.
Nggak ada orang juga. Hingga tiba-tiba, astaga, aku terkejut ketika pintu lemari kayu itu terbanting secara tiba-tiba dan membuat pintu lemari itu tertutup. Aku langsung berlari kecil menuju lemari itu. Dan dengan cepat aku buka lemari itu. Astaga! Apa itu? Di dalam lemariku itu kini terduduk sosok seorang perempuan. Ya Tuhan. Astaga. Perempuan dengan rambut panjang terurai dan tubuhnya yang membiru. Dan ketika aku lihat wajahnya, ya Tuhan, sosok perempuan itu tidak mempunyai bola mata. Aku terdiam terpaku melihatnya hingga dia pun perlahan seperti merangkak keluar dari lemari baju itu. Seketika itu aku langsung berlari keluar kamar. Hingga di lorong aku melihat di depanku ada yang sedang berjalan. Tunggu. Aku pegang pundaknya dari belakang. Orang itu pun berhenti melangkah. Aku masih mengatur nafasku. Dia berdiri membelakangiku. Dari pakaian dan rambutnya, sepertinya dia perempuan yang tadi membangunkanku untuk makan malam. Dengan panik aku memberitahunya, Teh, di kamar saya ada hantu. Di dalam lemarinya itu pas dibuka ada cewek. Terus ceweknya nggak ada bola matanya. Serem banget, Teh. Hingga perempuan itu pun membalikkan badannya ke arahku seraya berkata, "Jika Aku meloncat kaget ketika yang kulihat di depanku itu sama persis seperti sosok yang kulihat di dalam lemari. Sosok perempuan berwajah pucat tanpa bola mata. Dan saat itu pun aku tak sadarkan diri. Ketika sadar, hari sudah pagi. Bu Wardoyo dan beberapa orang lainnya mengerubuniku. Semalam aku pingsan. Aku bercerita pada Bu Wardoyo. Belum selesai aku bercerita, Bu Wardoyo langsung berkata, katanya semalam aku bertemu dengan Ratih. Dia penghuni lama di panti ini. Dan lanjut Bu Wardoyo berkata bahwa Ratih sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Dia mengidap sebuah penyakit yang bisa membuat matanya buta. Dari sana Ratih menjadi depresi, stres, karena dia akan tidak bisa melihat lagi. Dia sering mengurung diri di dalam lemari, di kamarnya itu. Hingga akhirnya Ratih menghilang dan diketemukan sudah meninggal di dalam lemari itu. Dia meninggal dengan tangannya yang memegang sebuah gunting. Dan ya, saat itu kedua matanya berdarah. Dia mencongkel kedua matanya sendiri dengan gunting.
Bulu kuduku berdiri, dan katanya setiap malam dia selalu berjalan-jalan. Jika mendengar suara ketukan pintu atau benturan di tembok, jangan aneh, karena itu adalah Ratih yang sering berjalan-jalan, tidak terarah karena tidak bisa melihat. Dan kamar yang kupakai saat itu, dan lemari itu adalah punya Ratih.